Shalom. Selamat pagi. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tahun baru pada minggu kedua. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, di tahun baru ini karena kita penuh sukacita dan bersemangat dan bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Untuk handphone bisa dinonaktifkan agar ibadah dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, kita akan mengambil saat teduh. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus
menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan responnya kembali dengan menaikkan sebuah pujian, Yesus Sobat yang sejati. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang bersama-sama beribadah di rumah-Mu di tempat ini. Namun kami juga mohon ampun ya Bapa untuk segala pelanggaran yang telah kami perbuat, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa, sucikanlah dan kuduskanlah hati kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca berita anugerah secara bersama-sama. 3, 2, 1. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami menjadi tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Salam damai. Dan mari kita akan responsnya kembali menaikkan sebuah pujian iman umatnya yang hidup. mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari Voice HP.
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, Tuhan sangat baik bagi kita. Amin, saudara. Cuma tadi nyanyian lumayan bagus. Cuma ada satu kurang bagus apa? Dia bilang Tuhan sangat baik bagiku, mukanya agak muram. Harus cerah, senang, bersuka cita. Saya ketemu seseorang beberapa minggu lalu. Saya kasih tahu dia bilang, sekarang kita pakai ini, kalau ketemu orang dia senyum kita nggak tahu ya. Dia bilang, tahu Pak, tahu. Kenapa tahu? Kalau senyum kan biasanya harus di sini gitu kan? Tahu. Dia bilang, dari lihat dari mata udah tahu orang itu senyum atau tidak. Iya enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Oh, kali itu mata juga bisa senyum ya. Yang benar-benar senyum mata, mulut atau hati? Hati yang gembira apa? Adalah obat. Kita tiap hari harus hati yang gembira berapa kali? Dosisnya hati yang gembira obat itu berapa kali? Hah? Sebanyak-banyaknya dong ya. Nah, baru kita ada dosis bagus ya. Dosis obat hati yang gembira itu jangan dikit-dikit aja. Harus gembira. Tadi nyanyian itu seharusnya bergembira, agak kurang. Ya, tadi untunglah kita tadi udah bertobat bersama-sama di dalam bagian kita. Tapi hari ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa, kami mau dengar sabda-Mu. Kami mau memahami kehendak-Mu. Kami mau dipimpin Roh Kudus sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia.
Dalam hari ini kami mau memahami bagaimana beriman yang sebenarnya, yang sejujurnya, yang setulusnya, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, pimpinlah kami, berkatilah kami berserah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita terdapat di kitab Galatia pasal 3 ayat 5 sampai 11. Ayat 5, jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 6, secara itu juga Abraham, secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah siapa? Anak-anak Abraham. Dalam kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang yang tidak setia. Yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang kasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap diri kita yang mendengar firman Tuhan serta mau melaksanakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Kalau menurut liturgi gereja, minggu ini namanya Minggu Epifani. Pernah dengar ya? Epifani itu Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, dan nyatakan di dalam Yesus Kristus. Nah, pertama katanya hari ini di dalam minggu keduanya ini adalah mengingat ada orang-orang Majus dari timur datang menyembah Tuhan Yesus. Makanya juga Tuhan Yesus dibaptis dan sebagainya. Hari ini kita tidak bahas dari aspek liturgika. Tapi hari ini kita mau memahami sesuatu tema kita, ya. Mari kita sama-sama ucapkan tema kita. 1, 2, 3. Pembaruan hidup yang dimulai dengan iman, ya. Saudara yang kasih, kalian semuanya masih hidup sekarang? Masih. Saya sengaja pakai istilah ini karena saya ingat kembali pada tahun waktu saya sekolah teologianya itu tahun 1966. Artinya berapa tahun yang lalu ya? 56. Hah? 56. 56 tahun yang lalu. Usia sekarang saya ini 26 ya, alhamdulillah. Jadi boleh katakan 56 waktu itu usia 20. Saya karena berapa hari yang lalu dengar itu pendeta Wongso itu adalah pernah mengajar kami di Australia, sekarang sedang sakit, termasuk rumah sakit. Saya belum ada kabarnya, tapi saya langsung ingat satu hal.
ketika dia masuk kelas, tidak bilang salam, tidak bilang shalom, tidak bilang apa kabar, dia langsung satu kalimat penyapaannya apa? Masih hidup? Ya, ada itu aja. Kaget, masih hidup. Kita masih hidup. Tapi orang masih hidup seringkali asal hidup. Orang lain secara hidup karena tidak ada semangat hidup, kan? Terutama kalau dia lihat kita sedang sepertinya, aduh, apalagi PR-nya banyak dan sebagainya, tugasnya banyak dan sebagainya. Nah, dia langsung pakai sapaan, masih hidup. Saudara, ada suatu hal yang penting. Kita sekarang sudah melewati 3 tahun masa COVID-19 ya, sudah 3 tahun. Dalam 3 tahun itu sudah ada berapa di tengah-tengah kita? Ada nggak tengah-tengah kita sudah kembali kepada Tuhan? Ada ya? Ya. Maka ini masih hidup ini indah, sesuatu yang penting sekali supaya kita menghayati. Kita masih hidup. Saudara, tema kita di dalam bulan ini adalah supaya kita tak takut untuk melangkah, begitu ya? Tak takut untuk melangkah. Jadi di dalam hal ini kita masih di dalam suasana tahun baru, di dalam tahun baru. Jadi kalau akhir tahun kita perlu ada satu sikap, ada satu perbuatan, ada satu pemikiran, namanya refleksi. Refleksi artinya melihat ke belakang. Coba cek apa yang sudah berlalu itu. Kita memperoleh pelajaran, ya kan? Kalau kita ya sesuatu yang bagus menjadi sesuatu bekal, yang gagal juga menjadi suatu bekal, bisa dapat pelajaran, dapat hikmat, namanya refleksi. Kalau akhir tahun ya, kalau awal tahun namanya apa itu sikap kita? Sikap kita namanya resolusi. Ya, coba ulang sama-sama, resolusi. Oh, pakai istilah begini. Sederhana, saudara. Resolusi adalah ada tekad baru, ada keputusan, begitu ya. Ada suatu saya mau lakukan di tahun ini. Seringkali kita awal tahun revolusi semangat baru, wah hebat sekali saya mau ini, masa mau capai ini. Tapi sampai akhir tahun tercapai nak? Ada yang tercapai, tapi kebanyakan tidak tercapai loh. Ada seorang resolusi bagus. Saya mau di dalam tahun 2022 waktu itu, saya mau membaca Alkitab ya sekali dari awal sampai akhir dalam 1 tahun. Dia pakai membaca Alkitab 1 tahun selesai. Permintaannya, akhirnya selesai nak? Semangatnya hanya 3 bulan. Lumayan 3 bulan. Mungkin dahulu kita ada orang hanya 1 bulan udah loyo. Jadi semangatnya namanya semangat soda. Semangat soda ya. Kalau orang Indonesia seringkali mengejek orang semangatnya sebentar. Namanya angat. Waduh, gak enak. Saudara, kita hari ini perlu ada suatu resolusi untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih setia. Pembaruan hidup dimulai dengan iman. Kita harus beriman. Pembaruan hidup dimulai dengan iman. Pembaruan hidup dilanjutkan dengan iman. Dan pembaruan ini juga diakhiri dengan iman. Sehingga pembaruannya terus menerus, ya. Kalau resolusi itu sama dengan artinya komitmen. Nah, orang harus komitmen ya. Apa itu komitmen? Dan berjanji, ya. Jadi di dalam awal tahun ini kita harus melihat ada 2 janji. 1 janji dari Tuhan, 1 janji dari siapa? Aku dan kalian. Jadi ada 2 janji ya. 1 janji dari mana? Dari Tuhan. Tuhan sudah berjanji apa? Jangan Tuhan tidak janji, kita mau klaim janji Tuhan.
Satu kali ini ada hujan deras, orang ini nggak bisa ke gereja. Dia, Tuhan, saya mau klaim janjimu yang maha kuasa, yang bisa berbuat mujizat. Biarlah hujan berhenti. Kalau hujan tidak berhenti, aku tidak mau ke gereja. Ya untuk kan gerejanya baru tidak lagi pakai live screening, dia tidak pakai Zoom lagi. Jadi mau tidak mau dia harus ke gereja. Hujan deras lagi. Ini kalau hujan deras itu berarti kalau dia berdoa, Tuhan tidak dengar doanya, hujan masih terus deras saja. Berarti itu sedang apa? Menguji apanya? Imannya. Sekarang tapi dia imannya dibilang, kalau saya beriman harus ada mujizat. Kalau tidak ada mujizat, aku tidak mau ke gereja. Orang ini benar nggak imannya? Ngaco imannya gitu ya. Iman itu seringkali kita ngaco, kiranya kita percaya pada Tuhan, biar Tuhan yang lakukan sesuatu. Tapi Tuhan mengatakan, kalau kamu beriman, percaya kepadaku, harus percaya apa namanya janjiku. Tuhan bukan, aku tidak pernah berjanji untuk semua cuaca bagus, tidak. Tuhan tidak pernah berjanji supaya kita tidak ada masalah di dalam hidup. Ya, nah? Tuhan tidak pernah berjanji. Tapi Tuhan ada janji. Terutama yang paling indah janji Tuhan, kenapa? Tuhan mau menyertai kita. Amin, saudara. Ini yang penting. Immanuel adalah janji Tuhan. Dan sudah diwujudkan dalam diri Yesus Kristus. Sekarang Yesus berada di mana, saudara-saudara? Kalau bentuk pengakuan iman, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini pengakuan imannya. Jadi Yesus berada di mana? Di surga. Tapi ada dalam hati kita, anak? Ada, anak? Ada, anak? Coba sekarang tunjuk. Yesus Kristus sekarang ada di mana? Tunjuk dong, tunjuk. Mana? Sini atau sini? Kali saya di kebaktian lansia, gereja kita kebaktian lansia namanya Betaria, itu Betaria. Jadi saya ke kebaktian, saya bilang, Yesus ada di mana? Ada orang tujuh situ, ada orang tujuh sini. Ada seorang oma, hebat, cerdas kan. Saya bilang, Tuhan Yesus ada di mana? Tunjuk. Nah, ini yang bagus. Bagus, saudara, Tuhan Yesus di mana? Surga, tapi juga di dalam hatiku. Dia ada dua tangan kan, satu tunjuk surga, satu tunjuk hatinya, begitu kan. Ada dalamku. Tapi ada satu lagi, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia namanya triple kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di mana? Di surga. Ini satu. Tuhan Yesus ada di mana? Di dalam hatiku. Tuhan Yesus ada di mana? Sesuai dengan janjinya. Bila kita kumpul bersama-sama dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus berjanji apa? Hadir. Sekarang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, nak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Rasakan nggak? Bagaimana rasanya? Kok rasanya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita? Tuhan Yesus ada di tengah-tengah. Rasakan nggak? Tidak rasa, tapi harus rasakan. Bingung juga ya. Tidak bisa rasakan. Yesus hadir, datang ke dunia. Kalau setan hadir di tengah-tengah kita, iblis datang di tengah-tengah. Rasanya, rasa. Bulunya, setan datang, iblis datang. Tuh Yesus datang di tengah-tengah, bagaimana kita rasanya? Nah kan, mana rasa? Tapi juga harus rasakan. Rasakan. Kalau kita rasakan apa? Seperti tadi kita saling nyatakan dengan senyum, pakai senyum yang paling manis. Karena Tuhan Yesus hadir dalam hati kita, harus kita nyatakan dengan senyum sapa. Jangan ke gereja kalau lihat temannya. Ya semua. Anak-anak Tuhan senyum, berarti dia tahu arah hidupnya, bukan ke bawah tapi ke surga. Ya, saya sudah pernah bilang. Maka senyum ini, kalau gambar senyumnya, saya bulat, ini seringkali bawah. Nah,
Nah ini ya, mukanya begini atau mukanya begitu. Bibirnya, dia ini bibirnya ke atas ya. Bibir ke atas itu indah, ditarik oleh sesuatu yang di atas. Nah, hari ini saya mau ingatkan kita semua bahwa menurut catatan atau pendapat orang Tionghoa, tapi juga lumayan juga dari Alkitab. Ini orang ada 3M rasa takut. Wah, ada 3M, yang pernah dengar nggak? Rasa takut dari 3M. M pertama, takut mati. Benar nggak? Hah? Takut mati nggak? Siapa di sini tidak takut mati? Wah, bagus kalau takut mati, bagus. Bagus nggak? Supaya jangan konyol. Menyeberang, hati-hati dong. Gua nggak takut mati. Hati-hati dong, ada mobil seberang. Gua nggak takut mati. Bagus nggak? Dia tidak takut mati, nggak bagus. Hati-hati loh, pakai masker dong. Hati-hati loh, nanti jaga kebersihan dan gua nggak takut mati. Ya kalau dia mati ya udah. Mana lebih baik, mati atau hidup? Tergantung. Kalau hidupnya susah, menderita sekali, nah lebih baik mati atau hidup? Lebih baik mati. Siapa bilang lebih baik hidup? Ya dong? Nah, kadang-kadang kita lebih baik. Waktu Rasul Paulus di dalam penjara susah sekali. Orang tanya, Rasul Paulus lebih baik mati ya? Lebih baik mati dong. Gua sekarang menderita. Kalau gua mati langsung bersama dengan Tuhan Yesus. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau saya bisa mati ini. Kalau dia seringkali dipecut, dipersiksa, masuk penjara. Masuk penjara itu sesuka-suka dia mau kasih makan atau tidak. Waduh, ini nggak enak, ini dingin nih. Biarin mau kamu dingin. Ini ada semut lagi, ada kacau lagi. Wih, biarin lah. Lebih aku mati aja lah. Kalau orang sakit-sakitan lebih baik mati aja lah. Mama saya masih hidup. Saya sudah 76, mama saya usia berapa ya? Dia 98 tahun kan. Saya baru-baru pulang rayakan ya dia itu. Dia bilang doanya, banyak orang datang dari gereja itu karena dia hari ulang tahunnya aneh. Anehnya apa? Tanggal 1 Januari begitu. Jadi itu hari ulang tahun semua orang begitu ya. Semua orang hari itu. Banyak di gereja, hamba Tuhan, belasan orang datang. Tapi dia ingat-ingat, kalau mau nyanyi happy birthday boleh. Selama boleh. Tapi jangan nyanyi panjang umur ya. Kalau orang sudah panjang umur, kalau saya nyanyi panjang umur. Kenapa? Dia sekarang mulai, dia masih sehat. Tapi mulai ada sakit-sakitan. Mulai sudah giginya tidak bisa makan yang itu, dia hanya bisa empuk sekali punya baru bisa ya. Sudah karena sedikit sudah nggak bisa. Dia bilang, tolong doain ya supaya saya tetap sehat. Kalau tidak sehat, lebih baik mati aja lah dipanggil Tuhan. Bagus nah doanya ini, boleh juga ya begitu ya. Jadi sekarang M pertama takut mati. Tapi matinya sebenarnya adalah proses hidup manusia kan. Lahir, tua, sakit, mati. Ya proses ini orang nggak suka. Suka nggak tua menjadi tua? Suka nggak? Nggak suka dong. Siapa suka menjadi tua? Kalau bisa awet muda ya. Nah didoain semuanya awet muda lah supaya tidak tua gitu. Kita kan tuanya enak. Hah? Saya sudah 76 ini saya udah mulai rasakan ini tuanya nggak enak. Ya kan? Tua ada enak, ada tidak enak? Ada enaknya. Naik busway ini gratis. Tempat duduknya juga lumayan kan. Cuma kadang-kadang orang lihat saya ini, saya anggap saya belum tua, maka ini nggak boleh duduk di sini. Ini untuk lansia. Saya sudah lansia kan. saya sering sekali-kali saya suka naik busway juga ya. Cuma waduh, kadang-kadang kalau mau buru-buru nggak bisa. Capek, kalau jauh, karena tunggu lagi antri kok
kali ini busway biasa tempat waktunya ini tunggu-tunggu nggak datang-datang lagi. Biasa satu tempat ke satu tempat bisa lama sekali. Oke. Orang tidak suka tua. Sakit, suka nak? Wah, ada orang bilang aku lebih takut sakit daripada takut mati. Ya, ada seorang jenderal di Tiongkok namanya Chan Hui. Bilang aku tidak takut pakai dia, aku apapun tidak takut. Siapa bilang kamu apapun tidak takut? Gua tidak takut mati, tentunya tidak takut apapun. Satu kamu takut. Saya tulis ini. Tulis tentang apa? Sakit. Takut nak? Saya takut sakit. Para jujur hebat. Kalau sakit tidak berdaya. Manusia M pertama takut mati. M kedua takut apa? Nah, miskin. Waduh, tahu aja ya. Vitamin apa paling penting? Duit. Hah? Duit. Vitamin D. Waduh, duit. Duit. Katanya duit bukan segala-galanya. Tetapi kalau tidak ada duit, Bisa apa? segala-galanya nggak bisa apa-apa begitu ya. Waduh, duit penting. Sekarang menjadi tantang bagi kita. Duit lebih penting atau Tuhan lebih penting? Nah, mana lebih penting, saudara? Orang beriman loh, kita bicara tentang beriman loh, bicara tentang hidup baru loh. Kalau menurut Tuhan Yesus, kita orang beriman, anak Tuhan, tidak boleh menyembah apa? Tuhan atau Mamon atau nanti kalau istilah Alkitab Mamon itu ganti istilah lebih up to date. Nah, jadi kita harus bilang menyembah Tuhan atau menyembah duit, gitu ya. Jangan bicara mamon nanti nggak tahu apa itu, ya. Itu bahasa di sana. Sekarang bahasa sekarang namanya duit. Tuhan Yesus bilang tidak boleh kita menyembah Allah dan juga sekaligus menyembah siapa? Duit. Antara dua itu pilih salah satu. Kalian pilih yang mana? Duit atau Tuhan? Wah, masih dua-duanya, Cak. Silakanlah kalau itu tidak beriman. Orang beriman nomor satu harus Tuhan. Duit baru nomor dua. Amin. Selalu ingat ini. Kalau saudara bilang duit nomor satu, artis saudara terkutuk loh. Karena kita menyembah duit, menyembah dunia, menyembah berhala. Di duit menjadi berhala kita. Ingat, kita harus menyembah Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita cinta Tuhan lebih dari segalanya. Mengasihi Tuhan, ini kalau kita bilang inti dari seluruh hukum Taurat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, apa? Segenap jiwa, segenap akal budi dan segala kekuatan. Segenap hati lo. Berarti berapa persen? 100%. Ingat, cintalah Tuhan, kasihlah Tuhan. Kalau orang sudah mengasihi Tuhan, maka Allah menyuruh segala hal turut bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Dapat banyak duit, kebaikannya iyalah. Tapi paling penting kita cinta Tuhan. Orang makin cinta duit, cari duit terus habis. Tapi orang cari Tuhan, ikut Tuhan dan tahu bagaimana bekerja dengan benar dan baik. Seperti Pak Jokowi bilang, ya, kerja, apalagi ketiga apa? Pertama kerja, dia suruh menterinya. Pertama kerja, kedua apa? Kerja, ketiga kerja. Pertama kerja keras, harus kerja keras. Jangan malas-malas begitu. Nah, kerja keras. Nah, jangan pikir-pikir duit dulu. Rasul Paulus ingatkan, kalau kalian dahulu mencuri, suka korupsi, sekarang jangan lagi. Tetapi harus apa? Kerja keras untuk dapat duit. Sudah dapat duit, bagaimana? Jangan pikir diri sendiri.
nyatakanlah kasih itu, berbagilah gitu. Saudara, satu, kerja keras, dua, kerja cerdas. Jadi orang kerjanya itu ada dua. Satu, kerja dengan otot. Kedua, kerja dengan otak. Saudara, jangan otot aja, harus pakai otak. Pakai ini dong. Tuhan kasih kita karunia otak, nggak mau dipakai. Banyak orang kerja nih, orang kerja pakai otak itu bagus. Tapi kita pakai otak seringkali mau nipu orang, salah. Kita pakai otak untuk supaya bisa dapat banyak duit, untuk mengasihi Tuhan. Pada penting mau mengasihi Tuhan. Ada 3 kerja. Satu, kerja keras. Kedua, kerja cerdas. Ketiga, kerja dengan integritas. Tahu integritas artinya jujur, setia, dan dengan tuntas kerjakan segalanya. Tidak ada orang mengawasinya, dia juga kerja dengan baik dan sangat baik. Ini cara ini. Ingat ya, sama-sama ucapkan. 1, kerja keras. 2, kerja cerdas. 3, kerja dengan integritas. Lebih gampang ingat begini. 1, kerja dengan otot. 2, kerja dengan otak. 3, kerja dengan hati. Oh iya, gampang ingat ya. Nah, inilah orang beriman, saudara. Orang beriman kerja dengan otot. Orang beriman kerja dengan otak. Orang beriman kerja dengan hati. Dan hatinya pertama-tama mengasihi Tuhan, sehingga dia tidak berasa takut. M pertama, jangan takut. Jangan takut mati. M kedua, jangan takut miskin. M ketiga, jangan takut apa? Jangan takut malu atau dipermalukan. Manusia pertama diciptakan Tuhan, ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Sudah berdosa, kemuliaan Allah hilang. Oh, bu malu ini, mau pakai pakaian. Siapa beritahukan kamu tidak ada pakaian? Pasti karena kamu berdosa, tahu nggak? Allah ingatkan mereka, kamu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya nggak apa-apa. Kami bisa pakai daun aja. Daunnya layu habis loh. Oh, dan terpaksa bagaimana? Ya pakai. Tuhan menyembelih seekor domba, pakai kulitnya dibuat baju. Tandanya ada darah Yesus. Anugerah Allah mau memberikan sehingga dia tidak perlu rasa malu. Manusia di dunia ini banyak hal orang paling takut mati. Banyak orang tidak takut mati, tapi takut mati. Orang Jepang kalau dia gagal masuk sekolah ini, waktu mulai masuk sekolah ya, gagal untuk masuk universitas, bunuh diri. Bisa sekaligus puluhan anak-anak muda bunuh diri karena tidak bisa masuk. Malu. Orang kerja keras apa supaya saya bisa berhasil, tidak berhasil, malu. Tapi orang dunia ini seringkali apa itu namanya rasa malu, apa namanya tidak rasa malu. Sekarang kalau kita korupsi ditangkap, namanya OTT. OTT apa? Operasi tangkap tangan. Sudah ditangkap, hidup. Akhirnya diganti pakaian. Pakaiannya pakaian apa itu? Warna apa? Oranye. Wah, untung kita tidak ada di tengah-tengah, kita pakai baju oranye ya. Padahal susu saya paling senang warna oranye. Saya bilang, hati-hati lo, kamu ini nanti menjadi oranye. Oke. Saudara, tapi oranyenya itu ditangkap. Tapi orang yang pakai baju oranye ini, saya lihat ada berapa malu. Tapi ada yang tidak rasa malu. Pakai baju oranye masih bangga. Kenapa bangga? 2. 1. Gua ini orang pintar baru bisa korupsi, tahu nggak? Orang pintar baru bisa korupsi. Orang ada jabatan tinggi baru bisa korupsi. Ya. 2.
Gua bisa rasa malu kalau gua ada duit gue banyak. Ada orang bilang penting ini. Kalau orang mau korupsi jangan tanggung-tanggung. Kalau bisa sekaligus korupsi 200 juta. Atau kalau bisa 200 miliar. Kalau bisa, 200 miliar. Nanti sudah korupsi, nanti mau ditangkap dan sebagainya, beres. Pakai separuh aja 100 miliar, beres semuanya. Wih, kalau mau korupsi jangan tanggung-tanggung ya. Ini ajaran siapa? Ajaran pendeta Luther Tang. Aduh, salah. Saya hari ini mau ngajar kita bagaimana beriman. Bagaimana kita tidak ikut dunia. Rasa takut pada 3M ini. Rasa takut mati, rasa takut miskin, rasa takut apa lagi? Malu yang duniawi. Ada seorang keponakan saya. Papanya masih kasih dia pakai mobil. Mobilnya Suzuki yang lama. Dia bilang, "Pak, gua malu loh pakai mobil ini." Udah ada mobil masih malu. Ganti, Pak. Papanya kerja keras, juga kerja cerdas, tapi hanya bisa beli mobil itu. Terpaksa, aduh, panggil dia ganti mobil. Hanya ganti Avanza baru. Baru pakai 2 tahun dia bilang, malu lah dia. Sekarang sudah keluar Avanza baru. Enak benar. Saya bilang itu rasa malu duniawi. Tuhan Yesus bilang, ada orang tanya Tuhan Yesus, kamu ada rumah nak? Nggak ada. Malu loh kamu nggak ada rumah. Tuhan Yesus bilang, burung ada sarangnya. Serigala ada juga sarangnya. Tapi anak manusia tidak ada tempat tidur. Banyak hotel dong. Emang ada duit bagaimana masuk hotel? Kasihan. Malu. Saudara, sekarang saya mau bertanya. GKI kasih pendeta ada ini emasnya. Yang hari ini saya sengaja tidak mau pakai emas, pakai kayu. Kayu salib dibandingkan dengan emas salib, mana lebih mulia? Tergantung apa? Kalau pandang duniawi, mana lebih mulia? Emas dong, emas kayu mulia. Iya, apaan ini kayu? Cuma bagusnya diukir-ukir dikit. Ya, emas dong lebih mulia. Cuma GKI, pendetanya dikasih emasnya sepuhan punya. Bukan semuanya, sepuhan. Jadi hanya lapis-lapis. Saya sudah pakai, kalau saya sudah lama pakai, sudah akhir bikin sepuh lagi. Sekarang guntur lagi. Aduh, belum sempat bikin sepuh lagi. Ya udah pakai kayu aja. Kalau sesuai iman Kristen, mana lebih mulia? Kayu salib. Lambangnya Tuhan Yesus mati. Lambangnya Tuhan Yesus nyatakan kasih karunia-Nya dan berkat-Nya. Ini yang lebih mulia. Marilah kita mau ingat yang paling mulia, Yesus Kristus. Sehingga kita hidup di dunia ini, kita tidak lagi ikut dunia, tapi karena kita ikut Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa melangkah maju. Sehingga kita tahu hanya di dalam karena Yesus Kristus memberikan pembaruan hidup. Dimulai dengan iman, dilanjutkan dengan iman, dan kita bisa setia. Karena iman dan setia ini bahasa aslinya sama. Kita bisa setia sampai kapan? Akhir. Saudara, akhirnya apa? Bukan mati saja, tapi akhirnya kita kembali ke rumah Bapa yang mulia. Tadi kita sudah membaca Alkitab yang mengutip dari Habakuk. Orang beriman akan hidup. Ya, hidup oleh iman. Orang benar akan hidup dengan iman. Ini penting. Dan Habakuk ini mengingatkan kita bagaimana menjadi orang beriman. Pasal 2 disebut orang benar akan hidup oleh iman. Tapi pasal 3 di akhirnya ini, waduh, luar biasa. Pada situasi kondisinya semuanya mengecewakan. Hasil bumi nggak ada, hasil ternaknya habis,
sekali. Tapi hatinya bilang, aku tetap bisa bergembira, bersyukur. Karena siapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Wah, seperti tadi lagu-lagu dari anak-anak muda itu, Tuhan itu baik. Benar, Tuhan selalu baik. Benar? Kalau kita miskin, Tuhan tetap baik. Baik? Tetap baik atau tidak? Wih, hebat. Inilah orang beriman. Kalau kita miskin, Tuhan tetap baik. Kalau saya dipermalukan, aduh, gua miskin sekali sehingga kau dipermalukan. Tapi dia perlu rasa. Jangan takut dikata-katain orang kalau kita miskin. Jangan takut kalau kita diejek-ejek orang. Jangan takut kalau kita dihina orang. Tapi kita takut kalau suatu hari kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan itu ada sesuatu hal yang paling indah. Itulah iman kita. Iman di dalam Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan dengan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu hidup baru. Hidup kekal adalah nanti atau sekarang? Nanti dan sekarang. Sekarang pun kita buktikan diri orang kekal. Kalau pakai tadi pembacaan kita sekarang pun buktikan kita adalah sudah dapat berkat dari Abraham. Kita harus buktikan diri kita adalah anak-anak cucu Abraham. Terakhir, sesuatu cerita di Alkitab, cerita tentang Sakyus. Sakyus mencari Yesus Kristus karena dia rasa tidak ada damai, hanya mencari Yesus. Dia naik ke pohon apa namanya? Pohon ara. Mana Yesus? Oh, itu. Aduh. Yesus ini katanya anak Allah datang ke dunia ini. Waduh. Saya bisa berjumpa dia nih, tapi saya orang berdosa. Masa Tuhan mau ketemu aku? Dia terus lihat, aduh, Yesus demikian. Siapa tahu Yesus datang sampai di bawah pohon itu, Yesus menengadah ke dia. Hei, Sakyus. Hah? Kok Tuhan Yesus tahu namaku? Karena Tuhan Yesus bilang, anak manusia datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Anak manusia datang mencari. Dia cari Yesus. Padahal Tuhan Yesus cari dia. Hei Sakyus, pada hari ini aku mau nginap di rumahmu. Waduh, puji Tuhan. Betul. Semua orang, wah, orang jahat, orang nakal, orang suka korupsi ini, sekarang mau jambut Yesus. Yesus ini nggak benar nih. Tapi Yesus dianggap tidak benar. Tapi Yesus masuk ke dalamnya. Di pesta itu, si Sakyus bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih mau datang ke rumahku. Terima kasih mau menyambut aku orang berdosa ini. Aku mau bagikan hartaku semuanya separuh ke orang miskin. Kira-kira hartanya berapa miliar sih ya? Nah, hartanya berapa miliar? Oh, mungkin 100 miliar. Waduh. 100 miliar ini hartaku semuanya, termasuk rumah, termasuk tanah, termasuk. Aku mau bagi separuh, separuhnya berapa duit? 50 miliar. Hebat loh. Ada 100 miliar, dia 50 miliar, aku membagi. Dia mau dikasih suatu founder, ya, satu yayasan untuk bagi-bagi kepada orang miskin, ya, bagus. Dia membantu orang miskin. Right. Seandainya saya pernah menipu orang, saya akan kembalikan 400%. Kira-kira dia pernah menipu orang berapa duit? Kira-kira dia berapa? Kira-kira berapa duit dia pernah menipu orang? Kira-kira. Nah, berapa? 50M. 50M kali 4 berapa? 200M. Dia masih utang loh. Paling banyak dia utang orang 10M.
Jadi dia harus bayar 40 M, dia masih sisa 10 M untuk keperluannya. Berarti dia juga tidak terlalu jahat. Tapi yang paling penting dia sudah bertobat. Yang paling penting dia sudah nyatakan iman. Yang paling penting Tuhan Yesus mengatakan, hari ini Sakius ini adalah anak cucunya Abraham. Dia nyatakan diri sebagai orang beriman. Dia nyatakan diri sebagai orang yang sungguh-sungguh berbahagia karena diberkati. Tuhan memberkati semua orang. Biarlah dalam tahun 2023 ini kita sungguh-sungguh menjadi orang yang diberkati. Orang yang diberkati harus sungguh-sungguh beriman. Orang yang diberkati dia ada pengharapan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan. Orang yang diberkati selalu ingat Tuhan mengasihi dirinya dan dia mau nyatakan cinta kasih. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita saat ini masuk dalam doa syafaat. Setelah doa syafaat, kita akan di sini nyanyi doa Bapa kami atau bacakan aja. Oke. Baik saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang Maha Baik. Biarlah kami selalu mengingat Tuhan betapa baiknya kepada kami semuanya. Bila kami di dalam keadaan susah, ya Tuhan, tolonglah supaya kami tetap mengakui Tuhan baik. Sehingga kami bisa mengalami perubahan-perubahan yang indah. Tolonglah kami sungguh-sungguh tahu bagaimana melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan setia dan baik. Berilah kami selalu bisa mengerjakan segala hal dengan setia. Berilah kami ada kesaksian yang indah dalam hidup kami, karena Tuhan telah menyatakan segala kebaikan-Mu di dalam Yesus Kristus. Berilah kami di tengah-tengah kami ini selalu bisa rasakan Tuhan hadir, karena kami saling mengasihi dan kami mau nyatakan cinta kasih di keluarga kami masing-masing, dan kami mau nyatakan cinta kasih di mana kami berada. Kami mau menyatakan diri kami adalah orang beriman, orang yang diberkati, bahkan dapat berkat besar seperti berkat yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Dan Tuhan berjanji bukan saja memberkati Abraham dan memberkati setiap orang pun bila sungguh-sungguh beriman. Terima kasih Tuhan sudah membimbing kami melewati masa lalu, masa pandemi, sekalipun sekarang ini masih dalam masa endemi, masih ada orang, ada penyakit
COVID-19. Tetapi Tuhan sudah pelihara sehingga makin berkurangnya orang terpapar. Tapi Tuhan juga sudah melindungi kami. Dan Tuhan pasti terus mau melindungi kami. Tolonglah kami bisa terhindar dari segala rasa takut yang tidak tepat. Bila kami bisa bebas dari rasa takut tentang maut, tentang kemiskinan, tentang penilaian-penilaian orang kepada kami. Bila kami tahu bahwa kami harus bisa terus-menerus mengakui Tuhan sebagai Tuhan kami, dan kami dalam segala perbuatan kami mau dinilai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan memelihara kami semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Tuhan memelihara keluarga kami, dan Tuhan memelihara dan berkati gerejamu. Biarlah kami bukan saya ini berdoa bagi gerejamu, bagi semua pendeta, semua majelis, semua orang yang setia ikut Tuhan, dan kami pun siapapun, biarlah kami tetap setia hanya ikut Tuhan. Sehingga bila ada godaan-godaan, Tuhan tolonglah kami bisa mengatasinya. Sehingga hati kami hanya mengakui Tuhan satu-satunya Tuhan. Pelihara kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pelihara kami dan terus memelihara kami sehingga kami berani melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Biarlah pada awal tahun ini kami kembali lagi untuk merenungkan bagaimana beriman dengan benar dan baik. Pelihara kami, dengarlah doa kami semuanya yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kami, datanglah kerajaanmu, tidak kami hari, makanan kami sesungguhnya. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan kami punya kerajaan yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada pendeta Luther yang telah menyampaikan firman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam persembahan yang diambil dari Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mari kita akan menaikkan pujian, dan untuk yang bertugas bisa menyiapkannya.
akan dipimpin oleh Diaken Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala anugerah dan kesehatan, kekuatan dan berkat-Mu. Ya Tuhan, pada pagi-pagi ini persembahan ya Tuhan, ya Engkau berkati persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati mereka yang mengolah itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kau berisi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pemutusan untuk berkat nanti akan dipimpin oleh hamba. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.